Assalamualaikum anak-anak. Ketemu lagi dengan Bapak di pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini kita akan kembali mempelajari surah An-Nasr. Pandai memahami makna surah An-Nasr. Silakan disimak dengan baik dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Anak sekalian, surah An-Nasr ya. Pemaknaan surah An-Nasr ini yang pertama, sebagaimana kalian tahu, An-Nasr ini artinya apa? Pertolongan. Ya. An-Nasr ini artinya pertolongan. Yang kedua, surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Urutan surah ke-110. Ya. Dan yang berikutnya, surah An-Nasr termasuk surah Madaniyah. Nah, 3 hal inilah yang akan kita pelajari. Oleh karena itu, silakan disimak dengan seksama, dengan sebaik-baiknya. Untuk yang pertama, ya, makna surah An-Nasr bermakna pertolongan Allah. Di surah An-Nasr ini dijelaskan tentang bagaimana Allah memberikan pertolongan, ya, pertolongan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, ini. Untuk pertolongan ini, yang pertama adalah tentang Fathu Makkah. Apa? Fathu Makkah. Penaklukan kota Makkah. Ya. Jadi di surah ini dijelaskan tentang bagaimana Allah memberikan penaklukan kota Makkah, kemenangan bagi Rasulullah SAW dan umat Islam, sehingga mampu menaklukkan kota Makkah yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy pada tahun ke-8 Hijriah. Alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, di tahun 8 Hijriah ini terjadi Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah oleh Rasulullah SAW, dan itu tanpa terjadi peperangan. Nah, inilah bentuk dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, pertolongan Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nasr ini tergambar dari orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong, ya. Orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia itu masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Ya, kalau sebelumnya masuk Islam itu satu-satu, ya, tapi pada kejadian Fathu Makkah, maka orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Nah, ini yang berikutnya, yang ketiga, terjadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena di peristiwa Fathu Makkah ini bagaimana 360 berhala, ya, dihancurkan oleh Rasulullah SAW, karena berhala ini adalah simbol kemusyrikan yang terjadi di orang-orang kafir jahiliyah ketika itu. Maka ketika terjadi Fathu Makkah, kota Makkah bisa dikuasai oleh Rasulullah SAW, maka berhala-berhala di sekitar Ka'bah dan berhala-berhala yang ada di kota Makkah itu dihancurkan. Paling tidak ada 360 berhala yang dihancurkan. Dan inilah makna yang pertama, bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, dan yang kedua, makna surah An-Nasr yang kedua adalah tentang urutan surah. Nah, tentang urutan surah ini, yang pertama, urutan surah An-Nasr ini terdapat dalam urutan ke-110, ya. Kita tahu bahwa surah yang ada dalam Al-Quran itu berjumlah 114 surah, ya. 114 surah, kemudian ada 30 juz, ya. Ada 30 juz. Nah, surah An-Nasr ini terdapat di urutan ke-110. Kalau kita lihat, nih urutan yang ke-1, kemudian urutan ke-114. Nah, di sini ada surah Al-Fatihah dan surah terakhir ya surah An-Nas, ya. Jadi ke-1 itu surah Al-Fatihah, kemudian yang terakhir surah ke-114 itu surah An-Nas, dan di urutan ke-110 ada surah An-Nasr. Kemudian jumlah ayat surah An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat, ya, 3 ayat. Jadi berjumlah 3 ayat, seperti surah Al-Kautsar dan surah Al-Asr. Jadi dalam Al-Quran itu yang berjumlah 3 ayat, dan ini jumlah yang paling sedikit, ya, yang terdapat dalam surah-surah yang ada dalam Al-Quran, yaitu 3 ayat. Jadi selain surah An-Nasr ini juga surah Al-Kautsar dan surah Al-Asr itu berjumlah
3 ayat. Inilah makna surah An-Nasr yang kedua terkait dengan urutan surah, ya, kemudian jumlah ayat yang harus kalian pahami, ya. Jadi urutan surahnya ke 110, kemudian jumlah ayatnya terdiri dari 3 ayat. Nah, baik anak sekalian, untuk makna yang ketiga, makna surah An-Nasr yang ketiga tentang kelompok surah, ya. Tentang kelompok surah. Nah, surah An-Nasr ini termasuk surah Madaniyah, ya. Jadi surah An-Nasr ini termasuk surah Madaniyah. Kenapa termasuk surah Madaniyah? Karena alasannya karena surah ini turun sesudah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Jadi alasan mendasarnya adalah karena Rasulullah menerima surah ini setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Ya, walaupun turunnya di kota Makkah, ya, walaupun ini mengisahkan tentang terjadinya Fathu Makkah, tetapi karena periodisasinya setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, maka surah An-Nasr ini dikelompokkan ke dalam surah Madaniyah. Kemudian kalau kita lihat kelompok surah itu ada dua macam, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan surah Makkiyah. Nah, surah Makkiyah ini surah yang turun kepada Rasulullah SAW sebelum beliau hijrah, ya. Sebelum hijrahnya Rasul, maka dikelompokkan surah Makkiyah. Dan yang kedua surah Madaniyah. Itu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW sesudah beliau hijrah. Jadi sebelum hijrah itu termasuk Makkiyah, sesudah hijrah itu termasuk Madaniyah. Nah, inilah makna yang ketiga terkait dengan makna surah An-Nasr. Baik anak-anak sekalian, itulah pemaknaan surah An-Nasr yang pada kali ini kita pelajari. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, untuk pembelajaran ini kita cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya, dan Bapak tutup untuk pembelajaran kali ini dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.